Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabihil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Summa ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang penuh mubarakah ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan materi kita masih lanjutan dari materi yang sebelumnya, yakni terkait dengan tata cara pelaksanaan salat, terutama dalam kondisi yang tidak normal, ya seperti sekarang ini. Yang kita akan lebih fokus sedikit adalah terkait dengan sujud, ya. Karena bisa jadi ada orang sujud, mungkin model sujudnya itu tidak seperti ketika dia sujud dalam keadaan normal gitu. Ya. Kata guru kita di dalam kitab ini, ya, wa yasjudu alal jabhati wal anfi wal yadaini wal rakbataini wal qadamaini. Ya, jadi pada dasarnya orang yang sujud itu di dalam salat, dia harus sujud pertama dengan jabhanya, ininya, apanya ini? Dahinya, satu. Wal anfi, hidungnya. Wal yadaini, kedua tangannya, ya. Wal rakbataini, lalu kemudian kedua lututnya. Wal qadamaini, dan kedua kakinya yang di belakang, ya, yang di bawah, ya. Fasujudu alal jabhati wajibun bila khilafin indana. Jadi kata guru kita Imam An-Nawawi bahwa sujud itu, ya, dengan dahi itu hukumnya wajib, dan itu tidak ada perbedaan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi semua ulama mazhab Syafi'i itu sepakat bahwa kalau kita salat mesti dahi ini rapat. Nanti kita lihat, siapa tahu nanti misalnya ada orang bersujud gara-gara mungkin ada luka di sini, atau mungkin dia khawatir tempatnya kurang bersih, banyak kuman di situ, ya, atau apa yang dikhawatirkan di situ, sehingga, ya, iya kan? Nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi pada intinya adalah, ya, sujud dengan dahi itu hukumnya wajib, dan itu tidak ada khilaf, perbedaan di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, dan tentunya ulama-ulama mazhab lain juga demikian, ya. Cuma karena kebetulan kitab yang kita baca ini adalah kitabnya mazhab Syafi'i. Wal aula an yasjuda 'alaiha kullaha. Yang lebih utama itu adalah dia sujud secara keseluruhan. Maksudnya ini dahinya ini betul-betul disujudkan, gitu kan? Ya. Ini ukuran dahinya ini kan lumayan. Siapa tahu ada orang cek dek bawang, ya,
Jadi yang lebih utama itu adalah memang dia sujud dengan dahinya secara keseluruhan, ya. Fa in iktasara ala ma yaka'u alaihi lismu minha ajza'ahu. Ya. Kalau seandainya itu orang dia sujud dengan dahinya sedikit saja dikasih rapat, maka itu juga sudah sah salatnya. Pangkatung itu tahu tak dampung enggak marah aja. Ya. Kalau kita salat itu ya memang harus rapat ini. Ya. Tapi juga tidak boleh ada kesan kalau kita sujud itu dipaksa begitu. Ya, pangkat tu tahu melolada magati angkatan ratan-rana kulinrona. Ya, pokoknya kalau mana natandra ketoni na gegeretoni na gatoni itu tidak dianjurkan itu. Ya. Bukan itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, kalau nanti di hari kemudian umat muslim itu, umat Nabi punya ciri khas nanti ada asar sujudnya, bukan itu yang di sini yang dilihat itu. Pak Mutode itu masuk aja kuero melodi sapa gampang. Dia geger bawang aku dia nu matede-tede magati ya. Ya kan? Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi kau angkat tahu betuannya memang sumpah aja dia tu nak kata-kata alhamdulillah dia sana magaga. Ya, dia nama magaga. Ye miro nama magaga dari ku dia katai. Ya. Angkat tahu tu memang mak darah-darah linrona atau sumpah aja. Ya rona bita tanah linrona mak darah ku masuk aja ya jena. Itu sih di umana linrona tu sih mak darah. Jadi betuannya jangan dipaksakan. Sujud sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan disampaikan oleh para ulama kita. Jadi kutu sujud rapat, ya, ditono di ditendrak lade, ya, kira-kira begitu ya. Hadza huwa as-shawabul ladzi nassa 'alaihi Syafi'i fil Jadi inilah yang benar di dalam mazhab Syafi'i seperti yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitab yang ditulisnya namanya Al-Um. Betuanna nareko sujud itu yang paling afdal itu adalah rapatkan semua dahi ini. Ya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu dan lain hal, enggak kemudian sedikit saja yang rapat, maka itu sudah cukup. Artinya salatnya sudah sah. Nah, tapi nanti bermasalah kalau seandainya engkau sujud natahangi elinrona. Misalnya di makun raye, kuraki mak beda misalnya. Tentu mak jene kiolo napa ki mak beda. Pak ku mak beda ki napa ki mak jene maloloi. Mak jene ki dolo napa ki mak beda isaya lada beda tak napa masuli lo kaki masumpa jawi abu mina napa ku analin rone sige sace de bawang dena sa sumpa jana ku maker dena suju asen na yero manu age silana abu mi napakon jadi misalnya yang rasuju linrona ya napako bawang jadi natahan uluna mesti sirapaken deno di ipako bawang icarinay bedai misalnya pak medeke amai ya rega pak beda solitona itu ndak mesti dirapatkan ya. Ya, memang ada sebahagian ulama ya dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan ya seperti yang diceritakan oleh Ibnu Kaj atau Imam Ad-Darimi
bahwasanya yajibu wada'u jami'iha. Ada sebagian kecil ulama Syafi'i itu mengatakan kalau kita bersujud memang yang namanya dahi itu semuanya harus dirapatkan, tidak boleh sedikit saja. Tapi itu pendapat sebagian kecil dari mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada seperti ini kita mengacu pada pendapat yang lebih banyak, pendapat yang mayoritas. Ya. Lalu kemudian walau sajada alal jabini wa huwa alladhi fi janibil jabhati aw ala khaddihi aw sadqihi aw ala anfihi wa lam yada' syai'an min jabhatihi alal ardi lam yujzi'uhu bila khilafin. Ya, seandainya katanya ada orang bersujud di dalam salatnya, tapi yang dirapatkan itu adalah jabinnya. Ini yang dimaksud jabin. Agaknya senai an-ninna. Ya. Pelipis ya, apakah? Alisnya. Ya, alisnya. Au ala khaddihi, atau pilina, pipinya. Ya, siapa tahu engkau tahu melok model baru. Pak biasa tahu moto ibadah lo tu napa model-model. Ya, kayak cauna nasa yo lo cede-cede suju si balin roku. Pilihku si dolo. Pilihna napa kue? Ya. Au ala sadqihi, atau sadqi itu artinya antara mata dengan telinga, berarti ininya yang di atas daripada pipi. Agaknya senai ya, kira-kira pelipisnya. Karena sadqi itu dalam bahasa Arab antara telinga dengan mata, berarti kue pelipisnya. Ya, siapa tahu iro napa suju. Au ala anfihi, atau yang disujudkan itu hanya sebatas hidungnya. Jadi dena rapa linrona, mungkin nasabah terlalu mancung hidungnya barangkali, akhirnya hidung saja tidak rapat dahinya. Akan nasa guru takwe walam yaka syai'an min jabahatihi, desi segagar rapat cek demuna ko dilinrona, maka itu tidak sah salatnya dan tidak ada perselisihan dalam mazhab Syafi'i. Ya, ni kan misalnya betuan dan tahu ya, ko jarak-jarak mu di tato mas sumpah jang pilih na apa rapa ya rega panipina ya pelipisnya. Yang ada kemungkinan itu bisa jadi orang hidungnya saja, mungkin karena terlalu mancung akhirnya tidak rapat sedikit pun yang ada di dahi, maka itu salatnya tidak sah ya, salatnya tidak sah ya. Dan itu bila khilafin, tidak ada perbedaan di dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian guru kita di sini mengatakan selanjutnya, was-sahihu minal wajhaini annahu la yakfi fi wada'il jabhati al-imsasu. Jadi pendapat yang paling sah di dalam mazhab Syafi'i bahwa ketika kita sujud itu sujudnya dahi itu tidak cukup kalau hanya sekedar makgesami bawah. Ya, jadi ana roden rupodangi. Kalau kita bersujud abu mina gesana yuron rasuju elindrona nasabat natahangi, itu yang menurut pendapat yang sah itu tidak cukup. Artinya kalau begitu dena assasun pajanna nasabat dena suju asanna. Ya, saya kira jelas.
bal yajibu an yatahamala ala mawdi'i sujudihi bi thaqli ra'sihi wa unukihi hatta tastaqirra jabhatuhu. Ya, yang wajib dilakukan adalah mesti ketika dia sujud itu beban kepalanya itu terasa. Betuanna yero tanana ulunna terasa nareko sujui, berarti napa rapotongan. Tapi detono ding betuanna apa silanya itu dia tekan gitu. Seperti yang saya sampaikan. Ya, jadi itu yang mesti dilakukan. Walau saja adalah qatnin, ya, au hashishin, wajib an yatahamala hatta yankabisa. Jadi siapa tahu ada orang, ini bicara sudah tentang alas sajadah, misalnya contoh. Ada orang misalnya nasa guru takko, seandainya ada orang bersujud dan tempat sujudnya itu kapas misalnya, ada karpet itu telem aja kok dia lejai. Bahkan ada sajadah itu saking lembutnya kalau diinjak tenggelam itu. Seakan-akan ada kapasnya di dalam. Atau misalnya kata guru kita di sini hashish. Ini kan dulu orang dulu itu biasa nareko toriolo tak riolo rumai. Ya, kalau ada orang salat mungkin tempat sujudnya agak tidak tidak bersih atau tidak ini, biasa nataruh seri koro. Ya, kan dega sajadah. Jadi hashish, dia rumput, dia bersujud di rumput. Ya, begitu maksudnya. Dan itu bisa kan? Jadi misalnya di padai di misalnya petani kalau kaki galuta, tame wetue tidak ada kesempatan untuk pulang ke rumah melaksanakan ibadah. Kebetulan di sawah itu juga mungkin tempat istirahat juga tidak ada. Ya sudah, tama wetue masuk pajang tiga ki menurut tetong. Aku ki di pitauna galuta menurut tetong. Makanya mega bungkana, mega topa serina, dena magaga. Yang penting mapacin, tidak ada najis. Itulah Islam. Ya, makanya semua pada mua peroleh pahala nak koki masjid makmur masuk aja. Kada insyaallah pada dega masalah. Ya, dega masalah. Jadi tidak ada masalah. Ya, pangkat tu memang sila lotak latu daripada siaga di bingkung mak basi tu lisusi. Naku memang mau ndak apa-apa, salatnya di situ ndak apa-apa. Mungkin penuh bungka jeku dia nama gaga, penuh bungka sularaku bajuku dia nama gaga. Kayak tu bungka tanda tu najis. Dia mina ko najis penuh ya dia na cocok. Ya, jadi harus dibedakan bungka si bawah kan dia nama gaga pakai. Ya. Misalnya si lolota pura mak bengkung, pura ki mak dompeng, maka kau ni rumah sumpah aja. Malaki wejene, kau ni pitau tak, kau ni anu, tak magaga. Ya. Kita kembali. Wajib an yatahamala hatta yang kabisa. Jadi kalau kita bersujud di tempat yang lembut atau misalnya tadi di rumput itu, maka mau tidak mau sujudnya itu tetap harus rapat. Ajak kama betuanna karena terlalu lembut, ya itu yang mau dirasakan kelembutannya. Pokoknya parapa siaga tanah ulut tak iro rapa. Begitu. Nah biasa kan ada di masjid-masjid itu kan tebal sekali sajadahnya, dan sajadahnya itu masya Allah, ya itu lembut sekali. Biasanya ada orang kan Abu mina para puakna yang penting rapa nih, padahal beban kepalanya itu tidak sampai menindis ininya. Mestinya dia tindis itu dahinya ketika dia bersujud. Ya, itu wajib hukumnya. Ya, fa illam yaf'al, kalau dia tidak melakukan itu lam yujzi'uhu, itu tidak sah.
Betuanna itu tidak dianggap ada pembalasannya. Betuanna berarti dena sumpah jannah makwir. Ya. Cuma memang ini lagi-lagi pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i, termasuk yang disebutkan oleh guru kita di sini adalah Imam Al-Haramain. Ya, Imam Al-Haramain itu kalau di dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Al-Juwaini yang dimaksud. Dia mengatakan yakfi irkha'u ra'sihi wala hajata ila tahamuli. Ya, cukup dia rapatkan dan tidak perlu bebannya kepalanya itu betul-betul menindis dahinya. Itu na perlu. Ya. Pada rekiko misalnya kan begini kita kan. Ya, kan bisa diimbangi dengan beban berat kepala. Tapi kalau begini itu kan berarti rapat betul dan berat itu. Ya. Baik. Sedikit lagi. Lalu kemudian guru kita di sini mengatakan, ya, idza sajada ala qawri imamatihi au kammihi wa nahwihima faqad dzakarna anna sujudahu batilun. Seandainya ada orang bersujud, ya sekarang ini ada orang itu pakai apa namanya itu mati lulu agawe silanero. Jadi ada songkok dia balut lagi dengan sorban, akhirnya mumpuk ia masuk makoi. Ya, maka dia guru tak koe, seandainya ada orang bersujud dan ternyata yang rapat itu adalah kauri imamatihi, masukna lilitan daripada songkoknya yang dirapatkan, atau kammihi, ya itu kammihi dengan bajunya. Kan orang Arab dulu itu kan luas itu bajunya, dena pada ini ya agana seguru tak koe fa anna sujudahu zakarna anna sujudahu batilun, itu sujudnya batil batuan dena sasumpajan ni gana mise kong katau malu pula ada songkona. Jadi taniana yehe linrona napa suju ya meniru bawar rupa buku na songkona napa suju. Nah, itu tidak sah sujudnya di dalam mazhab Syafi'i. Ya, tidak sah. Ya. Atau juga ada orang bersujud biasa wita tawaya engkau sujud, perhatikan ni nako sujui nalanggai linrona pakai jarina, jadi napa koye. Jadi dia bersujud di tangannya begini. Bagaimana hukumnya kalau ada orang bersujud begini? Itu juga tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti dia sah sumpah jannah. Aku makoye, apalagi aku mapalai. Ya. Dia sah sumpah jannah. Jadi kutus sujud, ia mesti diparapa. Dia noding dilangga si bawa jarita. Ya ko rapa-rapa cede jarita mesingka onruanna yero linroy untuk sujud agesanna ye dahie deno diganjala ya kakoni ro sujud magello pak makecela de tehele misalnya kan igana misuko makecela de tehele. Itu tidak sah hukumnya. Siapa tahu dena sah hukumnya sumpah ya. Yang terakhir ya yamina rekunal lupaini, betuanna dia tadi melakukan semua itu karena dia lupa, itu tidak ada masalah. Karena orang yang lupa itu kan tidak kena hukum. Ya. Jadi orang yang lupa itu tidak kena. Yang menjadi masalah kalau dia sengaja gitu.
Lalu kemudian yang terakhir, as-sunnatu an yasjuda ala anfihi ma jabahatihi. Jadi saya pertegas bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu hanya disunnahkan kita bersujud dahinya rapat, ikut juga hidungnya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Karena ada mazhab itu mengatakan kalau ada orang bersujud di dalam salatnya hanya dahinya yang rapat, hidungnya tidak rapat, tidak sah salatnya. Memang engkau pataru makwaro, memang ada pendapat begitu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i merapatkan hidung itu hanya sebatas sunnah saja hukumnya. Jadi kalau ada orang misalnya dia bersujud hanya dahinya, ininya tidak rapat, itu tetap sudah salatnya sah. Ya, itu seperti yang disebutkan oleh guru kita Imam Al-Bandaniji. Ya, yustahabbu an yadahuma 'alal ardi daf'atan wahida la yuqaddimu ahadahuma. Jadi kalau kita mau bersujud dahi rapat, hidung rapat, sebaiknya pas bersujud sama-sama. Jadi pas bersujud bersamaan rapatnya hidung dengan dahi. Jangan hidungnya dulu baru napa ditongkam ditendre no ingat Nah, itu yang sunnah bersamaan. Ya, begitu maksudnya. Nah, sekarang yang terakhir. Fa in iktasara ala anfihi duna syai'in min jabahatihi lam yujzi'uhu bila khilafin indana. Kalau seandainya ada orang bersujud, ya ena rudendre ingena bawa napa sujud, dena rapa lindrona cek dek muna, itu tidak sah salatnya. Ya, saya kira ini sebagai pengantar. Sebenarnya masih panjang pembahasannya, tapi insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Karena mungkin ada yang mau bertanya, kita juga kasih kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah. Ya, disilakan. Yang saya mau katakan sehubungan dengan sujud, karena yang lebih dibahas sekali sedangkan ada 7 lutut, kaki, dan tangan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama itu posisi tangan di apakah dirapatkan seperti ini ataukah dibuka? Posisi tangan jari-jarinya apakah rapat atau terbuka? Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi kaki apakah mesti yang kaki terlipat dan lutut tumit ketemu tumit apa? Karena ada juga saya terbuka. Nah, terus yang kalau pernah saya dapat baca hadisnya itu apa? Bagaimana menanggapi antara yang terbuka? Terima kasih. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaannya belum kita bahas. Ya, ditace toh. Kita ini baru bicara tentang dahi, nanti masuk tangan, nanti masuk lutut, nanti masuk kaki. Jadi berjenjang. Tapi nasabak makutana ni dan magaga dijelaskan cedek. Okey, baik. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu bersujud, itu tangan itu dikasih begini. Ya, denai pakwai. Pada kalau ki macakar ya. Begini, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini enggak apa-apa ini. Ini saja yang nampak begini. Ya. Pangkat itu tuh masuk pajang, bah. Ya. Ya istilahnya yang normal. Pak kong kata makwe rasa-rasa dia normal Pak. Wah, mana ke mana? Oke, masuk pajang. Mundur bawa ke si tampena. De gagondrona suju Pak, dia le ko di jarina.
dia ko makumian wijiji dia tu nama gaga pa manuma masaka mua ya dia tu no di makulada mana dia tu no di rapalada makudendra makada poki di jarita suju sederhana ya begini. Kalau laki-laki itu mestinya sedikit agak terbuka ketiaknya. Kalau perempuan ya memang itu satu ya itu satu. Agaknya sih roh. Oh ajena sih. Ya roh ajena mesti malokong. Malokong. Pangkat tu tahu jaga mana pakai ajena. Kasih contoh. Pak Edito sih makutana. Jadi dia lah contoh. Aja jong parapa buka-buka cedek. Ya begitu. Jadi iya ya malokong ya rumah loko dia aja karita lokongi dena makwaro ya mesti tapi ku make dia upah kwaro na sabar deno lema malokong aja ku deno lema lokong agana digokengi maka sila ada kapal lokongi mapamula mo pa kasi malolo romedo le pal lokongi jadi makwaro materu-teru ko yero yule agana digokengi iya kan tapi ko yule mu napa ki sengaja ulang ya jadi yero anak aja tak diawa malokongi makor ya harus dibuka sedikit de tono dirangkala de tawe ya itu sederhana yang begitu pada metu tetungi de no dirapa makote tetungi gare tetungi marage di kumasum pajang ikut tetungi aja tak melo wita tetong berdiri berdiri ini sudah bagus. Bangkat tu tahu rapalada, rapa gare. Parapa pi, pada ko siap gerak. Wah, medu amaki. De nama kue carana. Ya rega manulada tu sih. Buka pi. Wah, ya ko yang makue loto sih pada kalau mencak ya. Kalau malah kuda-kuda. De tu sih nama ku pak renggan sekali. Jadi artinya yang sederhana ya dena kura detona tatambah ya bangka tu memang pada kalau memencak nah bukalah de jena ada kuda-kuda beto ya kuda-kuda kalau dalam salat itu tidak penting nanti kita akan jelaskan secara rinci kasih ya bagaimana ya. Terima kasih. Ini pertanyaan ini kita lakukan coba yang dari Pak Ibu misalnya kita sudut yang sudut itu adalah supaya kita itu pada ya ini asal dan saya bertanyakan di sini misalnya sudut supaya itu tak akan kita pakai seperti yang pakai itu tak bisa posisi supaya seperti itu kemudian pada saat kita sholat subuh dan subuh itu akan berguna supaya ada di depan kita subuh sesuai gimana positif ya maksudnya ini yang begini ya kemudian yang kedua ini dalam keadaan semisal kita masker sering dimasuki media sosial sering tiba-tiba masker bersama ya yang posisi yang dikatakan tidak boleh tidak sah mengalami ibu dan saya dan suhu di sisi ada yang mengatakan boleh ada sangat ya kasih. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Sebenarnya ini materinya sudah minggu lalu. Jadi bagaimana hukumnya orang yang menutupi mulutnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada masalah.
Dan nama gaga. Jadi kalau memakai masker ki itu tidak apa-apa. Kita tutup mulut dan itu tidak ada masalah. Memang ada hadisnya Nabi mengatakan kalau kamu salat sebaiknya jangan kamu tutupi mulutmu. Tapi itu dari sisi periwayatan hadis ini oleh mazhab Syafi'i itu dianggap hadisnya lemah. Ya, memang ada mazhab yang secara tekstual berpatokan pada hadis ini, maka kemudian dia tidak membolehkan kalau tertutup itu mulut. Tapi lagi-lagi kalau dalam kondisi darurat itu jelas tidak ada masalah, itu kan? Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat kata ulama. Jadi kalau dalam kondisi darurat, ya sesuatu yang biasanya tidak boleh dilakukan itu dibolehkan. Ya, sama misalnya ada orang sangat lapar, tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang haram misalnya. Ya, kalau untuk lisan diramak, ya menutupi kelaparan yang begitu sangat gitu, itu boleh orang makan. Sekalipun yang dimakan itu adalah haram hukumnya. Ya, karena itu ya hifzun nafs lebih utama, menjaga jiwa itu lebih utama itu. Jadi dema gageru kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau yang ini sorban, ini sorban kalau dia jadi misalnya begini, dibedakan kalau ada yang melekat dalam diri kita, kalau kita goyang dan itu juga goyang, maka itu tidak boleh. Makanya itu beda dengan sujadah. Karena sujadah itu tidak melekat pada diri kita. Pak, ini kan bisa ketemu tanah, agak bedana usujuki serubaku si bawa sujadaku pada mumpe. Maka ini sujadah ini karena melekat dalam diri. Dan kalau kita goyang pasti juga goyang sajadahnya, maka itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ya tapu makwaru mesti ya begitu ya. Itu maksudnya. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau memang sujudnya ada memang di situ karpet, ya karena karpetnya kita goyang kan tidak goyang karpetnya kan? Itu beda dengan yang ini. Atau misalnya tadi kita sujud di lengan baju, ya pasti kok menreki kedo sih. Itu yang tidak boleh disujudi karena itu istilahnya muttasil. Ya, muttasil itu artinya bersambung, melekat pada diri seorang musalli. Itu tidak boleh ditempati bersujud kapan kalau orang itu bergerak dan barang itu juga bergerak. Itu jelas mas, tapahan nih mas. Ya, makasih. Iya. Sebagian dia mah gak yang penting sebagian anu nasarena anu. Ya, itu deh. Iya. Ini di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya terkait dengan saya, mana ketika kita seorang perempuan yang pakai kerudung ketika sujud itu ada yang berbisik kerudung, tapi dalam hal ini tidak seperti surban yang dalam kebaya, agak sedikit tipis. Apakah sujud kita masih sah atau tidak? Kemudian yang kedua, posisi tangan seorang perempuan ketika sujud, apakah masuk ke dalam? Dan ada juga yang kedua, dalam artian bahwa apakah seorang perempuan bisa memakai keduanya atau tidak, atau masuk atau batal atau terlalu keluar. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Intinya perempuan itu sujud harus juga ininya dahinya yang sujud.
Makanya orang tidak boleh sujud, ibu-ibu tidak boleh sujud dalam salat kalau dalam keadaan bercadar, tidak boleh. Jangan ketemu sumpah jam macadar ni. Dia macadar tema sumpah jang. Ya, jangan kamu sumpah aja matau apa lagi deno di tema cadar. Ya. Ya kau meloki masuk di saliwa macadar ki di bawah. Tak kau sumpah aja kita buka cadar tak. Karena itu tidak sah. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bowong, pakai mukena, tetap ini harus yang sujud. Ya, mestinya ditarik-tarik sedikit begini. Gitu. Ya pokoknya ini bisa Pak urusan tak. Nah, yang jelas ini tetap. Ya. Nah, kalau perempuan itu tadi dia rapatkan, ya, gitu ya. Tapi jangan di sini sujud. Tidak boleh sujud. Ada uzur, ada penyebab lain sehingga begitu. Itu dia nama gagal kumakwero. Pak ni kan misalnya dia oleh pelempui menre jarina kesi mau tidak mau mesti pamakwaro namanya mau papina dina. Ya itu artinya itu dimaklumi kalau begitu tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita sehat walafiat, itu mesti dia. Pada waktu kau mas sumpah aja mak berjamaah ki, itu juga Nabi pernah salat sahabat tetungi baswar dolo. Ini terakhir sebagai contoh. Macueki mas sumpah aja berjamaah. Ya itu ada seorang sahabat dia berdiri di sebelah sini. Irita ko nabita, yaro nabita, lokan ala ye, mak baju celai napa nasoro loka di sebelah kanan, makwaro. Tapi Nabi tidak mengatakan bahwa salah dia nasa sumpah jamu ku makwero deh. Dianya betul. Jadi caranya mungkin. Jadi Nabi itu masya Allah. Ya. Jadi siapa tahu ini mas sumpah jangi calaleta, nangka tahu. Baswar berdiri kembali. Dua ni rakaat baswar tapang kita masjid ma'muri ustaz saya ko lalu monro tetunge go kita tunge. Nah kira-kira bagaimana baswar kalau begitu lo ko sikui salah ko mage agong pigau musorongi ini jamaah kan tidak tahu ini nak curi agak dipigau. Kita yang bergerak ke situ. Ya, iya tapi jangan bergerak begini ya. Ya satu, ya lagi, itu begitu. Jangan aja pakai salah kok. Batal itu sumpah jamu. Ya, ya biasalah. Atau sisa lari baswar. Ini ada pengalaman, ada orang salat sunnah tapang keto matamu masumpah macui. Oh tarupa sama pisole napa make mana ke masumpah aja sunnah lo kuma berjamaah. Padahal kan bisa sebenarnya. Saya kira itu barangkali masih ada. Oi Pak Haji ya. Assalamualaikum mengenai anggota sujud yang saya memakai kos tangan apakah sah atau ada juga yang sah pakai kos kaki gimana hukum? Ya kos tangan kos kaki dia nama gaga Pak. Dia nama gaga. Iya dia nama gaga. Mas sumpah aja ngi dia nama gaga. Ya miku mata apa kita wading. Ya. Mesti tak buka ya. Apalagi kalau misalnya makece Hawaii orang pakai kos tangan salat tak apa-apa. Ya, itu pakai hub namanya. Tapi ini saya tambahkan sedikit, kecuali kalau misalnya mak kos kaki ki, dia nawadi mak jene ki dia dibuka kos kaki kecuali ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang berwudu, setelah dia wudu baru kemudian pasang kos kaki, lalu kemudian pergi,
pas mau salat batal mau salat batal wudunya, maka itu boleh dikasih begini kos kakinya saja. Tapi kalau dia pakai kos kaki dulu, tidak ada jeneknya, baru mau mak jenek baru kos kakinya nasab, itu tidak boleh. Ya, bangsa teror kok mau pakai terompaki, kalau dulu kan ada khuf namanya. Jadi sebelum pakai khuf itu, kalau di negara-negara musim dingin kan begitu. Siladeki buka yaro kose karena dingin. Jadi sebelum dipakai itu sudah harus dalam keadaan wudu. Dan kalau dia wudu nanti tidak perlu lagi dibuka, cukup dibasuh yang di atas. Yeah. Jadi pada misalnya di ibu-ibu jamaah menre Mekah, mak kos kaki sebelum dipasang kos kaki itu kita wudu dulu. Pas lo ki mak jenne masuk aja batal di jenne de nama gaga. Aku ki onra de itu na perlu dibuka ya kos kaki, dikasih begini saja. Cukup, tidak apa-apa. Dan itu bisa sampai 3 hari, boleh, tidak ada masalah. Ya. Ya minarikut pura sita buka pemang, mesti mak jenne sih kenapa dipasang sih pemang. Ya, begitu aturannya. Saya kira jelas Pak Haji. Ya. Allahu a'lamu bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi